warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, Selamat datang di video pembelajaran hari ini yang tentunya ditemani oleh kita berdua ada aku, Safira Armada, dengan program studi Ilmu Administrasi Negara bersama. Halo semuanya, aku Fatima Azahra dari Ilmu Administrasi Negara. Yuk kita jelajahi dunia demokrasi dan kedaulatan. Siapkan pikiran, nyalakan semangat, dan mari kita mulai. Di pembelajaran kita hari ini banyak nih yang mau kita bahas. Yang pertama ada pengertian teori demokrasi. Lalu yang kedua, prinsip-prinsip demokrasi. Yang ketiga ada jenis dan bentuk demokrasi. Yang keempat, teori kedaulatan. Yang kelima ada macam-macam kedaulatan. Dan yang terakhir, hubungan, implementasi, dan tantangan pelaksanaan dalam demokrasi dan kedaulatan. Oke, yang pertama kita masuk pada materi yang pertama, yaitu pengertian dari demokrasi. Nah, demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan yang menempatkan rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam negara. Kata demokrasi berasal dari bahasa Yunani yaitu demos yang berarti rakyat dan kratos yang berarti kekuasaan atau pemerintahan. Dengan demikian, demokrasi dapat diartikan sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Dalam sistem demokrasi, rakyat memiliki hak untuk berpartisipasi secara aktif dalam menentukan arah kebijakan negara, baik secara langsung maupun melalui wakil-wakil yang mereka pilih. Demokrasi bukan hanya mekanisme pemilihan umum, tetapi mencakup nilai fundamental seperti kebebasan berpendapat, kesetaraan hak, penghormatan terhadap hukum, dan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Demokrasi juga memastikan adanya pembatasan kekuasaan pemerintah melalui sistem check and balance, agar kekuasaan tidak disalahgunakan. Secara teoritis, demokrasi dapat dilihat melalui beberapa pendekatan. Yang pertama, teori demokrasi klasik, sebagaimana dikemukakan oleh pemikir seperti Plato dan Aristoteles, memandang demokrasi sebagai bentuk pemerintahan ideal jika dijalankan oleh warga negara yang memiliki moralitas tinggi. Lalu yang kedua, teori demokrasi liberal, menekankan kebebasan individu, perlindungan hak-hak sipil, dan kekuasaan pemerintah yang dibatasi oleh konstitusi. Sementara itu, yang ketiga, teori demokrasi pluralis, berpandangan bahwa kekuasaan tidak berpusat pada satu kelompok, tetapi tersebar di antara berbagai kelompok kepentingan yang saling mengimbangi. Adapun teori demokrasi deliberatif yang terakhir yang dikembangkan oleh Jürgen Habermas menekankan pentingnya proses musyawarah publik yang rasional dan partisipasif dalam pengambilan keputusan agar kebijakan yang dihasilkan benar-benar mencerminkan kehendak umum. Oke, kita lanjut nih materi selanjutnya. Tadi kan teman-teman udah membahas tentang demokrasi, pengertian dan teori-teorinya. Selanjutnya ada macam-macam dari teori demokrasi. Yang pertama ada kedaulatan rakyat, di mana prinsip ini menyatakan bahwa kekuasaan tertinggi dalam negara berada di tangan rakyat. Artinya, rakyat memiliki hak penuh untuk menentukan pemimpin, mengawasi jalannya pemerintahan, dan menyuarakan aspirasi dalam menentukan arah kebijakan. Yang kedua ada persamaan hak, di mana prinsip ini menyatakan bahwa demokrasi menjamin bahwa semua warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum dan pemerintahan, tanpa membeda-bedakan suku, agama, ras, dan jenis kelamin ataupun status sosial. Yang ketiga ada kebebasan berpendapat, di mana demokrasi ini menyatakan bahwa rakyat diberikan kebebasan untuk menyampaikan pandangan, kritik, gagasan secara terbuka. Namun kebebasan ini harus dijalankan secara bertanggung jawab, yaitu kita harus tetap menghormati etika sosial, hukum yang berlaku, serta tidak mengandung ujaran kebencian atau fitnah gitu kan. Dan yang keempat ada prinsip pemilu yang bebas dan adil, di mana pemilihan umum ini merupakan instrumen utama demokrasi untuk menyalurkan kedaulatan rakyat. Pemilu dikatakan bebas jika rakyat dapat memilih kandidat tanpa tekanan, ancaman, ataupun intervensi dari pihak lain. Pemilu yang adil berarti setiap suara memiliki arti yang sama. Yang kelima ada prinsip partisipasi politik warga negara atau partisipasi publik ya, di mana partisipasi politik ini dapat berupa memberikan masukan, mengikuti musyawarah publik, menjadi anggota organisasi masyarakat, hingga melakukan pengawasan dalam kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah. Nah, partisipasi ini menunjukkan bahwa rakyat tidak hanya menjadi objek kebijakan, tapi juga subjek yang menentukan jalannya pemerintah.
Yang keenam ada prinsip supremasi hukum, di mana prinsip ini menegaskan bahwa hukum memiliki kedudukan tertinggi dalam negara demokrasi. Tidak ada individu atau kelompok yang berada di atas hukum. Nah, supremasi hukum ini bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan oleh pemerintah, menjamin adanya keadilan, serta memberikan perlindungan terhadap hak-hak warga negara. Yang ketujuh ada pembatasan kekuasaan atau checks and balance. Dalam demokrasi, kekuasaan negara dibagi menjadi beberapa lembaga nih, seperti eksekutif, legislatif, dan yudikatif, yang bertujuan agar tidak ada satu lembaga pun yang memiliki kekuasaan absolut. Masing-masing lembaga pastinya memiliki fungsi pengawasan terhadap yang lain. Dan yang terakhir, itu yang paling penting adalah akuntabilitas pemerintahan, di mana pemerintah dalam sistem demokrasi wajib pastinya mempertanggungjawabkan seluruh tindakannya dan kebijakannya kepada rakyat. Akuntabilitas itu berarti apa? Pemerintah harus transparan, terbuka terhadap pengawasan publik, dan siap menerima kritik ataupun saran yang diberikan oleh rakyat. Materi selanjutnya adalah jenis dan bentuk-bentuk demokrasi. Yang pertama itu berdasarkan cara penyaluran kehendak rakyat. Ada demokrasi langsung, yaitu bentuk demokrasi di mana rakyat secara langsung terlibat dalam pengambilan keputusan negara tanpa melalui wakil. Rakyat sendirilah yang hadir dalam rapat majelis dan memberikan suara terhadap suatu kebijakan. Sistem ini cocok diterapkan pada negara yang jumlahnya sedikit atau wilayahnya yang kecil. Contoh penerapan demokrasi langsung ini terjadi pada zaman Athena kuno di Yunani, di mana warga negara berkumpul di agora atau alun-alun untuk menentukan keputusan politik secara langsung. Lalu ada demokrasi tidak langsung. Dalam demokrasi ini, rakyat tidak membuat keputusan secara langsung, melainkan memilih wakil melalui pemilu untuk duduk di lembaga legislatif dan mewakili kepentingan rakyat. Para wakil rakyat inilah yang akan membuat kebijakan dan undang-undang atas nama rakyat. Sistem ini digunakan di negara-negara yang jumlah penduduknya besar seperti Indonesia, Amerika, dan India. Lalu selanjutnya yang kedua berdasarkan ideologi atau sistem nilai yang dianut. Yang pertama ada demokrasi liberal, yaitu menekankan kebebasan individu sebagai hal yang utama. Rakyat memiliki kebebasan untuk berpendapat, berorganisasi, memiliki hak kepemilikan pribadi, dan menjalankan aktivitas ekonomi secara bebas. Pemerintah memiliki campur tangan minimal dalam kehidupan masyarakat. Demokrasi jenis ini berkembang di negara-negara barat seperti Amerika Serikat dan Inggris. Lalu, demokrasi sosialis menekankan keadilan sosial dan pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Dalam sistem ini, negara berperan aktif dalam mengatur ekonomi untuk menghindari kesenjangan sosial. Kepentingan kolektif lebih diutamakan daripada kepentingan individu. Contoh penerapannya dapat dilihat pada negara seperti Tiongkok dan beberapa negara Skandinavia dalam bentuk demokrasi sosial. Lalu demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila ini adalah demokrasi yang diterapkan di Indonesia dan berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila. Demokrasi ini tidak hanya mengedepankan suara terbanyak, tetapi juga menjunjung tinggi nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, musyawarah, mufakat, dan keadilan sosial. Demokrasi Pancasila mengedepankan gotong royong, musyawarah dalam menyelesaikan permasalahan, serta menjaga kerukunan antar warga negara. Baik, selanjutnya aku akan menjelaskan apa itu teori kedaulatan. Teori kedaulatan adalah konsep fundamental dalam ilmu politik yang menjelaskan siapa yang memegang kekuasaan tertinggi dalam suatu negara, serta dari mana sih sumber kekuasaan tersebut berasal. Nah, teori ini menentukan arah pengambilan keputusan, pembentukan hukum, dan pengelolaan kekuasaan dalam kehidupan bernegara. Dalam sejarah pemikiran politik, sumber kedaulatan ini dapat berasal dari Tuhan, raja, negara, hukum, atau rakyat. Indonesia sebagai negara modern menganut prinsip kedaulatan rakyat yang dilaksanakan berdasarkan hukum nilai ketuhanan sebagaimana tercantum dalam pasal 1 ayat 2 dan 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Serta Indonesia itu kan adalah negara hukum ya. Artinya, rakyat ini memiliki kekuasaan tertinggi melalui mekanisme pemilu, partisipasi politik, dan pengawasan terhadap pemerintah. Tetapi, pelaksanaannya harus mengikuti aturan konstitusi agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan. Selain itu, nilai ketuhanan menjadi landasan moral dalam menjalankan pemerintahan. Sebagaimana juga tercermin dalam Pancasila Sila Pertama. Dengan demikian, sistem ketatanegaraan Indonesia merupakan bentuk perpaduan harmonis antara kedaulatan rakyat, kedaulatan hukum, dan nilai spiritual yang menjunjung tinggi nilai keadilan dan kemaslahatan seluruh warga negara.
Macam-macam teori kedaulatan ada 5. Yang pertama, teori kedaulatan Tuhan. Teori ini menyatakan bahwa sumber kekuasaan tertinggi berasal dari Tuhan. Raja atau pemimpin dianggap sebagai wakil Tuhan di bumi, sehingga kebijakan dan pemerintahannya dipercayai sebagai kehendak Tuhan. Dalam konsep ini, rakyat tidak memiliki hak untuk menentang penguasa karena dianggap sama dengan menentang kehendak Tuhan. Contoh penerapan teori ini terlihat pada masa kerajaan-kerajaan abad pertengahan di Eropa, serta sistem teokrasi seperti Vatikan dan dipimpin oleh Paus. Yang kedua, teori kedaulatan raja. Menurut teori ini, kekuasaan tertinggi berada di tangan raja secara mutlak. Raja memiliki kewenangan penuh untuk membuat hukum, menegakkan hukum, bahkan mengabaikan hukum jika dianggap perlu. Rakyat harus tunduk karena raja dianggap tidak bisa salah. Contoh terkenal adalah Raja Louis dari Prancis yang berkata, "Negara adalah saya." Ini mencerminkan kekuasaan raja yang absolut. Lalu yang ketiga ada teori kedaulatan negara. Dalam teori ini, negara sebagai sebuah entitas dianggap lebih tinggi dan lebih penting daripada individu. Negara memegang kekuasaan mutlak untuk mengatur kehidupan rakyat demi kepentingan negara itu sendiri. Individu tidak memiliki kedaulatan, mereka hanyalah bagian dari negara yang harus tunduk sepenuhnya. Teori ini banyak dipraktikkan dalam negara totaliter seperti Jerman di bawah Hitler atau Uni Soviet pada era Stalin, di mana negara mengendalikan seluruh aspek kehidupan masyarakat. Yang keempat, teori kedaulatan hukum. Teori ini menyatakan bahwa yang berdaulat bukan individu, bukan raja, dan bukan negara, tetapi hukum. Semua tindakan pemerintah maupun rakyat harus dilakukan berdasarkan hukum, tidak ada yang berada di atas hukum. Hukum menjadi alat untuk menjamin keadilan, perlindungan hak warga negara, dan pembatasan kekuasaan. Negara-negara modern demokratis seperti Indonesia, Amerika Serikat, dan banyak negara Eropa menerapkan prinsip ini melalui sistem konstitusi dan peradilan independen. Lalu yang kelima, teori kedaulatan rakyat. Teori ini menegaskan bahwa rakyat adalah pemegang kekuasaan tertinggi dalam negara. Pemerintah hanya menjalankan mandat dari rakyat. Kekuasaan pemerintah sah jika berasal dari persetujuan rakyat, biasanya melalui pemilu. Dalam sistem ini, rakyat memiliki hak untuk memilih pemimpin, menyampaikan pendapat, mengawasi jalannya pemerintahan, bahkan mengganti pemerintah jika tidak menjalankan amanah. Contoh penerapan teori ini terlihat pada negara-negara demokrasi seperti Indonesia, Amerika Serikat, dan India. Materi selanjutnya mengenai hubungan demokrasi dan kedaulatan dalam sistem pemerintahan. Demokrasi dan kedaulatan tentu memiliki keterkaitan yang sangat erat ini. Demokrasi memberikan mekanisme bagaimana sih kedaulatan rakyat dijalankan dalam praktik melalui pemilu, kebebasan politik, dan sistem representasi. Sementara kalau konsep kedaulatan ini menjelaskan sumber kekuasaan itu sendiri, yaitu bahwa rakyatlah yang pemegang sah atau pemilik sah kekuasaan yang ada di negara ini. Nah, ini juga ditegaskan dalam pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa kedaulatan rakyat berada di tangan rakyat, dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Artinya, rakyat adalah sumber legitimasi kekuasaan, tetapi pelaksanaannya diatur melalui konstitusi untuk menciptakan sistem pemerintahan yang tertib, adil, dan berlandaskan hukum. Indonesia itu menganut demokrasi Pancasila sebagai bentuk demokrasi yang tidak hanya mengedepankan kehendak mayoritas, tetapi juga menjunjung tinggi nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, musyawarah, dan keadilan sosial. Demokrasi Pancasila tentu menolak liberalisme ekstrim dan otoriterisme, serta menekankan bahwa kekuasaan rakyat harus dijalankan berdasarkan moral dan semangat gotong royong. Dengan demikian, demokrasi dan kedaulatan di Indonesia tidak hanya berorientasi pada kebebasan individu, tetapi juga keseimbangan antara hak dan kewajiban demi kepentingan bersama. Wah, seru banget ya Kak pembelajaran kita hari ini. Semoga dari pembelajaran hari ini bisa menambah wawasan teman-teman semua mengenai demokrasi dan kedaulatan. Nah, yang paling penting, demokrasi itu bukan hanya sistem pemerintahan, tetapi juga wujud dari kedaulatan rakyat dalam kehidupan berbangsa. Terima kasih sudah belajar bersama kami. Aku Safira Dina Armada. Aku Fatimah Zahra. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.